Nah, di sini Paman Usman muncul lagi, yaitu paman dari Gibran, adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Kita ketahui Anwar Usman di sini trending dan bahkan juga sudah terkenal di Indonesia, dan bahkan masyarakat saat ini masih mengomentari tentang putusan MK Anwar Usman, yaitu paman Gibran, adik ipar dari Presiden Joko Widodo ini. Nah, pada waktu lalu sudah diputuskan oleh MK kalau Anwar Usman di sini terbukti melanggar kode etik berat dan akhirnya dicopot dari jabatan ketua MK. Dan pada waktu lalu ketika klarifikasi, Paman Usman bahkan juga tidak meminta maaf dan bahkan juga malah seolah-olah dirinya menjadi sasaran fitnah dan lain sebagainya. Tidak minta maaf, ya seharusnya kan meminta maaf. Apalagi dari hasil survei di sini Anwar Usman juga sudah membuat kepercayaan publik terhadap MK juga menurun, terhadap pemerintah juga menurun. Tetapi bukannya meminta maaf, malah sudahlah. Tetapi di sini muncul lagi. Ya, kita ketahui pada waktu lalu yaitu ketua MK yaitu dijabat oleh Soehartoyo. Di sini ternyata Anwar Usman malah ajukan keberatan Soehartoyo jadi ketua MK. Di mana menurut saya kalau di sini Anwar Usman mengajukan keberatan berarti Soehartoyo adalah sudah cocok lah menjadi ketua MK. Artinya di sini Anwar Usman pun tidak bisa mengintervensi dari Pak Soehartoyo ini. Ya seharusnya seperti itulah. Memang ketua MK apalagi Mahkamah Konstitusi ya, seharusnya tidak boleh diintervensi dari manapun, dari siapapun, oleh apapun dan lain sebagainya, karena di situ adalah wasit, jadi penengah. Jadi menurut saya tidak bisa lah diintervensi. Tetapi pada waktu lalu putusan dari MK yaitu Paman Gibran seolah-olah yaitu secara tidak langsung lah yaitu mengabulkan gugatan usia minimum capres dan cawapres sehingga meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dan akhirnya saat ini juga Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo yang sah. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar, Paman muncul lagi sambil menyertakan sebuah artikel berita berjudul Anwar Usman ajukan keberatan Soehartoyo jadi ketua MK. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira keberatannya itu seperti apa ya. Tapi menurut saya kalau Anwar Usman di sini bahkan keberatan, berarti menurut saya penunjukan dari Pak Soehartoyo di sini menurut saya sudah tepat lah. Menurut saya sudah tepat. Di sini dari CNN Indonesia, Hakim Konstitusi Anwar Usman melayangkan surat keberatan atas pengangkatan Hakim Soehartoyo menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan dirinya. Surat tersebut beredar di kalangan wartawan. Surat dari kantor hukum Franky Simbolan dan rekan itu pada intinya meminta Ketua MK membatalkan dan meninjau ulang keputusan tersebut. CNN Indonesia masih mengonfirmasi surat tersebut kepada Franky Simbolon. Juru bicara MK Fajar Laksono membenarkan surat keberatan dari Anwar Usman yang ditujukan kepada Ketua MK. Intinya, MK sudah terima permohonan keberatan administratif yang ditujukan kepada Ketua MK. Untuk follow up-nya tentu akan dibahas dulu. Seperti apa, saya belum dapat informasi dan arahan dari pimpinan MK. Nanti saya update lagi, ujar Fajar kepada CNN Indonesia. Hakim Konstitusi Eni juga membenarkan soal surat keberatan tersebut. Eni mengatakan surat tersebut telah dibahas dalam rapat pemusyawaratan hakim. Menurutnya surat tersebut disampaikan oleh 3 kuasa hukum Anwar Usman pada 15 November. Saat ini surat tersebut sedang dibahas dalam RPH dan belum selesai pembahasannya. Kira-kira keberatan dari Anwar Usman itu apa ya? Tentang apa juga? Tetapi menurut saya kalau pada waktu lalu bahkan juga MK di situ sudah memutuskan yaitu Anwar Usman melanggar kode etik berat, tetapi di sini saat dipecat dan sudah digantikan oleh Soehartoyo tetapi malah mengajukan keberatan. Menurut saya di sini sudah tepat lah apa yang menggantikan Anwar Usman sebagai ketua MK di sini menurut saya sudah tepat pilihan menurut saya. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Loh, emang bisa? Ogah dikorbankan dia, dipanjam tangannya oleh invisible hand. Woi paman, suka-suka lu aja lah, aturlah, kan ipar masih presiden kan, cari-cari tempat. Paman legend nepotisme mau bikin ulah. Wah keren juga, sangat jitu dalam mengatasi rasa malu. Bebas hak individu, duh tim ini sekali pos kompak banget nok. Paman kasih duren, jadi inget lagu Paman Doblak. Nah bahkan yaitu gara-gara Paman Usman pada waktu lalu. Bahkan LSI di sini yaitu dari hasil survei putusan MK buat tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah menurun. Ya jelas menurun lah. Di situ menurut saya sudah jelas itu ya kurang lebih tidaknya opini masyarakat mengatakan hal
yang sama, yaitu ada unsur nepotisme lah kalau menurut saya, ya, dimana pada waktu lalu sebelum putusan MK di situ tentang syarat usia minimum capres dan cawapres, bahkan juga baliho dari Prabowo dan Gibran bahkan juga sudah tersebar. Tiba-tiba ada gugatan tentang usia capres minimum dan akhirnya pun dikabulkan. Bahkan juga yang paling mengejutkan, Anwar Usman itu adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Dan ternyata bukannya ditolak tetapi juga malah diterima oleh Gibran dan bahkan saat ini menjadi cawapres yang sah dari Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini yaitu dari LSI Denny JA Republika.co.id. Putusan Mahkamah Agung MA membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap semua lembaga negara menurun. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia tentang sikap publik terhadap putusan MK menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang mengetahui putusan MK ke lembaga negara politik maupun lembaga hukum cenderung lebih rendah. Direktur Eksekutif LSI Hanan menyampaikan tingkat kepercayaan ke MK bagi masyarakat yang mengikuti putusan tersebut berada di kisaran 54% dan kepercayaan masyarakat yang tidak mengikuti putusan di kisaran 69,5%. Putusan MK kemarin itu potensial untuk menurunkan tingkat kepercayaan kepada semua lembaga politik di Indonesia, ujar Jayadi Hanan dalam rilis survei LSI bertajuk Sikap Publik terhadap Putusan MK dan Dampaknya terhadap Dukungan Politik pada Pemilu 2024. Jayadi mengatakan, untuk tingkat kepercayaan ke kepolisian di kalangan yang tahu putusan MK hanya 47% dan masyarakat yang tidak percaya sebanyak 50%, sementara yang tidak tahu tingkat kepercayaan ke kepolisian 58%. Nah, jadi di sini menurut saya apa yang dilakukan yaitu penggantian dari Ketua MK dari Pak Soehartoyo menurut saya sudah tepat. Karena yaitu Anwar Usman bahkan juga mengajukan keberatan. Berarti menurut saya sudah tepatlah pilihan di sini. Karena menurut saya pengganti dari Pak Anwar Usman ya tidaknya tidak bisa diintervensi dari pihak manapun. Nah, dari sini bahkan komentarnya juga sangat banyak sekali. Sudah kuduga si paman akan terus bikin ribet dan bermanuver dalam tubuh MK sampai selesai pemilu nanti. Sesuai arahan si sutradara. Kalau nggak segera diamputasi amat sangat berbahaya. Dia akan mengajak-ngajak MK dari dalam. Si paman ibarat CCTV berjalan. Nah, bahkan dari putusan MK pada waktu lalu ketika pencopotan Anwar Usman dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat, di situ bahkan juga Anwar Usman tidak bisa yaitu menangani kasus sengketa pada Pilpres 2024 mendatang. Artinya di sini menurut saya sudah sangat keren lah putusan dari MK tersebut. Bahkan Anwar Usman sudah terbukti dinyatakan melanggar kode etik berat dan juga yaitu tidak bisa menangani sengketa Pilpres pada tahun 2024 besok. Sangat keren. Di sini dari Tar Takdir, sudahlah Pak Uman, biar remek sekalian hukum di sini gara-gara ulahmu. Maunya Anwar Usman jadi ketua MK lagi demi menjaga marwah MK. Harusnya orang ini mundur di sana. Semakin lama di sana, semakin gak akur satu sama lainnya. Perjuangan paman sangat gigih sekali. Ya seperti itulah komentar-komentar dari netizen. Ya apapun itulah saya berharap semoga saja Pilpres pada tahun 2024 semoga berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.